bertanya tentang kesadaran yang saya ungkap siang tadi. Jenengan ngerti enggak, paham enggak, tahu enggak, mudeng apa ora karepe? Semuanya sudah patrap di mijil sejati ya. Nah terus tentang kesadaran yang saya ungkap siang tadi, klik semua apa ada yang belum klik. Saya kasih kesempatan untuk mengulang tentang kesadaran yang saya ungkap siang tadi, karena itu penting banget. Ada yang belum klik, belum ngerti, belum paham maksudnya? Ada nggak? Sampai belum klik. Apanya yang belum klik? Saya bertanya tentang kesadaran yang saya ungkap siang tadi. Jenengan ngerti enggak, paham enggak, tahu enggak, mudeng apa ora karepe? Bukan yang lain selain itu. Ora mudeng. Mergo sampean cek adoh saka kono. Mulane nek lagi kaya ngene iki, nah sampean rene yo. Ning raiku iki lho. Aja rono-rono. Nggih. Jadi kesadaran iki tujukne ning raiku iki. Artinya semuanya sudah ngerti, sudah paham ya. Kalau sudah mengerti, sudah paham, saya mau bertanya. Coba kepada Mas Haryanto Purbalingga. Satu misal, Mas Haryanto sedang melakukan perjalanan antar pulau menggunakan pelni atau kapal laut. Di tengah perjalanan kapal laut itu mengalami masalah sehingga berakibat kapal lautnya terancam tenggelam. Apa yang Mas Haryanto harus lakukan? Coba jawab. Mengarahkan kesadaran untuk ini mencari berbuat sesuatu menyelamatkan diri. Apa kira-kira yang lain juga memiliki jawaban yang sama seperti Mas Haryanto? Nggih. Iya. Berarti panjenengan belum mudeng kalau jawabannya seperti itu. Kalau jawabannya seperti itu berarti panjenengan belum mudeng.
Maka kalau panjenengan tidak mudeng yang babakan yang satu ini, benar-benar tidak ngerti, benar-benar tidak paham, tidak tahu, panjenengan akan tetap kepontal-pontal menghadapi perubahan dunia, perubahan kehidupan. Makanya saya katakan ini teramat sangat penting. Selain penting, yang saya ungkap siang tadi itulah kuasa Tuhan. Kalau panjenengan ingin tahu kekuasaan Tuhan itu seperti apa sih, caranya Tuhan menunjukkan kuasanya itu seperti apa sih, nah sing tak ungkap awan mau. Artinya jika kita juga menguasai, nanti nggak ada bedanya dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan bersama-sama di dalam menekung, yaitu patrap samadhi micil sowan, patrap samadhi sabdo sejati nisatrio, patrap samadhi micil sejati, itu adalah latihan teknik mengarahkan kesadaran. Real tekniknya seperti apa? Ketika kita melakukan patrap samadhi micil sowan, bermula dari mengkoreksi sikon diri, tenang atau tidak. Kalau tenang bisa langsung patrap kunci, kalau kurang tenang atau tidak tenang bisa diawali dengan palungguh pangguko. Lalu patrap kunci, membaca kunci. Sedangkan teknik-teknik untuk membaca kunci sudah sering saya ajarkan, sudah sering saya ungkap, saya informasikan. Berlanjut ke patrap pauling, lalu membaca pauling. Berlanjut ke patrap micil setelah menyebut asma sejatinya, lalu micil, setelah micil bersamadhi. Di dalam samadhi menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, yang artinya ndak usah mikir apa-apa, ndak perlu membatin apa-apa. Nah, menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, ini berarti menonaktifkan manusiawi. Nah, ketika manusiawi itu tadi nonaktif, secara otomatis perannya akan digantikan oleh hidupnya manusia itu. Ini di luar perintah kita, di luar kehendak kita. Ketika manusiawi kita nonaktif, maka secara otomatis hidup akan menggantikan posisinya. Karena jika tidak, perputaran kehidupan berhenti di situ. Nah, untuk menjaga agar perputaran kehidupan tidak berhenti, maka sesegera mungkin hidup langsung berdiri, langsung jumeneng ketika manusia itu nonaktif. Lalu gunakan kesadaran. Makanya setelah menonaktifkan pikiran, setelah menonaktifkan hati, lalu gunakan kesadaran. Kan saya berkata seperti itu. Karena ketika manusiawi itu tadi nonaktif, hidup langsung jumeneng, langsung menggantikan posisinya. Nah, kesadaran adalah gerak-gerik hidup. Setelah pikiran nonaktif, hati nonaktif, gunakan kesadaran untuk menikmati rasa, proses apapun yang terjadi ketika bersamadhi dalam keadaan tetap patrap micil. Nah, ini adalah teknik mengarahkan kesadaran. Nah, itu adalah teknik mengarahkan kesadaran. Jadi ketika kita menggunakan kesadaran kita untuk menikmati apapun itu, berarti kita sedang mengarahkan
mengarahkan kesadaran itu kepada sesuatu apapun itu. Satu misal, saya menggunakan kesadaran untuk menikmati rokok. Berarti saya sedang mengarahkan kesadaran itu kepada rokok. Nah, di dalam patrap samadhi, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya proses. Berarti ketika itu kita sedang mengarahkan kesadaran menuju rasa. Mengarahkan kesadaran menuju rasa. Begitu juga ketika patrap samadhi sabdo sejatine satrio, yang mana kesadaran digunakan untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung, yang artinya kita sedang mengarahkan kesadaran itu kepada napas, dan napas itu adalah talinya hidup. Ketika kita patrap samadhi mijil soan menggunakan kesadaran untuk menikmati rasanya proses, berarti kita sedang mengarahkan kesadaran itu kepada rasa, dan rasa itu adalah singgasananya hidup, tempat duduknya hidup. Ketika kita melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satrio atau mijil sejati, kita menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung. Artinya kita sedang mengarahkan kesadaran itu kepada napas, dan napas adalah talinya hidup. Nah, sedangkan bentuk kuasanya kesadaran yang sudah terlatih arahnya dan kita sudah bisa mengarahkannya ada di ungkapan siang tadi. Berarti panjenengan tidak teliti mendengarnya, sehingga panjenengan hanya mengerti dan memahami tekniknya saja, bukan penggunaannya, bukan prakteknya. Setelah menguasai pengarahan tentang kesadaran diri pribadi, prakteknya seperti apa? Prakteknya sama ketika kita sedang melakukan patrap samadhi mijil soan atau sabdo sejatine satrio atau mijil sejati, yaitu menggunakan kesadaran untuk menikmati. Nah, tinggal apa yang mau dijadikan praktek. Siang tadi saya menggunakan contoh sebuah gunung. Siang tadi saya menggunakan contoh sebuah gunung. Ketika kita mengarahkan kesadaran kita kepada sebuah gunung, nah ini kan terletak di patrap, 3 patrap yang kita jalani selama menekung. Nah, ketika kita mengarahkan kesadaran kepada sebuah gunung, titik dulu di situ. Kita masuk ke latihan ketika patrap. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati. Kemudian gunakan kesadaran untuk menikmati. Ketika kita mengarahkan kesadaran pada sebuah gunung, nah prakteknya itu sebenarnya, itu tadi kan teori. Ketika kita mengarahkan kesadaran pada sebuah gunung, itu kan teori. Nah, prakteknya seperti apa? Prakteknya yang sedang kita latih di setiap harinya selama manekung ini tadi. Di patrap mijil soan, di patrap sabdo sejatine satrio, dan di patrap mijil sejati. Yaitu menggunakan kesadaran itu untuk menikmati.
yang artinya ketika maksud daripada mengarahkan kesadaran kepada sebuah gunung, maksudnya berarti kan kita harus menikmati gunung itu. Piye caranya menikmati? Ketika panjenengan memandang sebuah gunung, mesti ono rasa. Ketika panjenengan memandang sebuah gunung, nah rasa yang muncul itu rasa apa? Apakah rasa seneng? Apa rasa sengit sama gunung itu? Itu yang saya maksud. Nah, rasa yang muncul ketika kita memandang sebuah gunung, rasa itulah yang kita nikmati dengan kesadaran. Nah, kalau kita sudah berhasil menikmati rasa di saat kita sedang memandang sebuah gunung, lalu hati kita berkata, hancurlah engkau gunung, maka seketika itu hancur. Kan cetok sih awit awan aku mau ngomong kayak gunung. Kepada Haryanto kadang dari Purbalingga, pertanyaan saya tadi, seandainya panjenengan sedang melakukan perjalanan antar pulau dan menggunakan kapal pelni, di tengah perjalanan kapal mengalami masalah sehingga mengakibatkan kapal itu keram atau tenggelam, apa yang harus dilakukan? Ketika kita berada di sebuah kapal di mana kapal itu hendak tenggelam, mesti kan ono rasa sih. Nah, rasanya gimana? Ketika kita berada di dalam kapal yang hendak tenggelam, nah itu rasa yang muncul itu bahagia, seneng, tertawa lakak-lakak karena mau mati, atau rasa apa yang muncul? Apa panik? Apa takut? Nah, rasa itulah yang kita nikmati dengan kesadaran, yang artinya kita mengarahkan kesadaran itu kepada ketakutan karena kapal hendak tenggelam. Nah, setelah berhasil menikmati rasa panik karena kapalnya hendak tenggelam, ya katakan sesuatu tuh. Kalau pengen selamat ya katakan. Nak pengen mati loh ndang mendelepo, kan tinggal katakan seperti itu aja. Jadi yang dilakukan tidak cawe-cawe seperti jawabannya Mas Haryanto. Jawaban Mas Haryanto itu benar, tapi untuk manusia, bukan Romo. Nah, kesadaran adalah kuasanya Romo. Bentuk kuasanya Romo itu adalah kesadaran. Nah, kalau kitanya masih cawe-cawe, ya berarti kita masih meragukan kuasa Romo. Ada yang pernah dengar lagu Kidung Wahyu Kolosebu? Kerentek ati bakal dumati. Nah, ini jawabannya di sini. Ketika kita berhasil menikmati sesuatu dengan kesadaran pribadi kita, apapun yang terlintas di hati kita akan terjadi. Apapun yang terlintas di pikiran kita akan terjadi. Karena pikiran kita sudah pikiran Romo, hati kita sudah hatinya Romo, bukan manusiawi lagi. Ini penting. Nah, panjenengan sedang berlatih tentang ini selama menekung. Ketika kesadaran diarahkan kepada sebujur mayat, maksud daripada mengarahkan kesadaran kepada sebujur mayat
sowan, patrap samadhi sabdo sejatine satrio, patrap samadhi mijil sejati sama. Kan kita menggunakan kesadaran untuk menikmati ketika berlatih itu. Nah, ketika prakteknya juga sama. Ketika panjenengan melihat sebujur mayat, apalagi itu saudaranya sendiri, bukan saudaranya sendiri, bukan apa-apanya sendiri aja ada rasanya, apalagi masih saudara sendiri. Bukan saudaranya sendiri saja, saya jamin pasti ada rasanya ketika kita berhadapan dengan sebujur mayat. Nah, rasa itulah yang dinikmati dengan kesadaran. Jika kita berhasil menikmati rasa yang muncul ketika berhadapan dengan sebujur mayat, berarti kita sedang mengarahkan kesadaran itu kepada mayat. Tinggal katakan saja apa yang kita inginkan tentang mayat itu. Kita keluar sedikit. Nah, kalau dompetnya lagi nggak ada uangnya Pak Web, enggak, dompet nggak ada uangnya kan ono rasanya sih. Iya enggak? Padahal dompet yang nggak ada uangnya, tapi rasanya kan di dalam diri kita. Nah, ya dinikmati rasa itu menggunakan kesadaran. Nah, kalau sudah berhasil menikmati rasanya seperti apa Pak? Ya bergantung panjenengan. Ketika mengalami dompet kosong itu rasanya seperti apa? Bingung, gelisah, apa seneng? Kan gitu. Nah, kalau ketika mengalami dompetnya kosong, nggak ada uangnya, gelisah, ya rasa yang gelisah itu kita nikmati dengan kesadaran tersebut. Dan ketika kita berhasil menikmati gelisah karena tidak punya uang, berarti kesadaran kita berhasil mengarah kepada yang namanya uang. Nah, tinggal katakan saja apa yang kita inginkan terkait uang. Aslinya sederhana tuh. Masa sampai gak mudah? Kita masuk lebih dalam lagi. Sekarang kita sama-sama sudah mengerti, sudah memahami teknik tentang terkait kesadaran dan praktek terkait kesadaran. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kalau sudah begitu, bukankah tema awam dari Manekung adalah penyaksian? Ya, tema awam, ini awam loh ya. Tema awam dari Manekung adalah penyaksian. Apa yang dia saksikan? Kemanunggalan antara Dat dan Mahasuci, atau kemanunggalan sedulur papat kalima pancer, atau kemanunggalan antara Tuhan dan makhluknya, atau kemanunggalan alam semesta seisinya. Apa yang perlu panjenengan lakukan ketika patah? Seharusnya ketika panjenengan sedang patrak dan berhasil menggunakan kesadaran itu untuk menikmati rasanya proses atau untuk menikmati rasanya napas, kan harusnya melakukan sesuatu di situ. Nah, latihan untuk membuktikannya, latihan pembuktiannya kan ada di situ. Jadi ketika kita berhasil menikmati rasanya proses ketika patrap samadhi mijil sowan, atau rasanya napas ketika sabdo sejatinya satrio atau mijil sejati, tinggal bersabda kan, aku bisa menyaksikan
alam semesta seisinya. Atau aku bisa menyaksikan apa itu Romo. Aku bisa menyaksikan apa itu hidup. Kan harusnya seperti itu. Kenapa harus saya katakan panjenengan tidak bisa menemukan inisiatif sendiri? Bukan lamsam-lamsam saja. Saya sering ngomong, praktekkan selagi masih di sini. Prakteknya jangan nunggu kalau sudah di luar. Ngajarin praktek loh. Bener waktu melakukan praktek, takon salah di praktek. Ini itu kan latihan prakteknya. Ini dilatih. Ketika panjenengan melakukan patrak mijil soal, latih. Jadi jangan berhenti di mengarahkan kesadaran saja, supaya dapat buktinya. Bukan katanya wong edan bagus tok. Kalau masih katanya wong edan bagus, urung bener, belum benar, itu masih palsu. Yang benar itu panjenengan bisa sendiri, bukan katanya. Mudeng karepe kan, klik kan, praktekkan selagi masih di sini bersama saya. Jadi kalau panjenengan sudah praktek di sini selama bersama saya, nanti keluar meninggalkan Jenggolo Manik, pulang panjenengan tinggal action. Sudah tidak latihan lagi, sudah tidak praktek lagi, tapi action. Itu yang saya mau, seperti itu. Jadi pulang itu nggak membawa katanya wong edan bagu. Berangkatnya berbekal katanya wong edan bagu, pulangnya membawa katanya, walah, itu memalukan saya. Kalau berangkatnya berbekal katanya wong edan bagu, pulangnya harus membawa bukti, bukan katanya wong edan bagu. Itu baru saya bangga. Saya mengabadikan ungkapan ini melalui video, dan saya akan menguploadnya di YouTube. Suatu ketika, jika panjenengan sedang nganggur, sebagai pengingat supaya nggak lupa, silakan simak video ini. Karena apa yang sudah saya katakan tadi sangat jelas ya. Namun sayang, penggunaan kesadaran ini hanya dapat dilakukan oleh putra kekudangane Romo yang sudah manekung, yang sudah Isra Mi'raj, yang sudah melakukan perjalanan abadi. Kalau belum manekung, belum Isra Mi'raj, belum melakukan perjalanan abadi, tidak bisa menggunakan kesadaran ini. Bisanya hanya merasakan keberadaan kesadaran tersebut. Selain merasakan adanya kesadaran di dalam dirinya, tidak bisa lebih dari itu. Yang mempunyai hak menggunakan kesadaran adalah putra kekudangane Romo
Isra Mi'raj yang sudah melakukan perjalanan abadi. Kalau belum, siapapun dia tidak akan pernah bisa, apalagi orang awam. Sebab karena itu saya berani membuat video ini dan menguploadnya secara publik di YouTube. Padahal ini sebuah momen yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang. Tapi saya berani menguploadnya secara publik di YouTube karena hal ini hanya dapat dilakukan oleh putra kekudane Romo yang sudah manekung, yang sudah Isra Mi'raj, yang sudah melakukan perjalanan abadi. Kenapa kok begitu, Pak Wed? Karena kesadaran hanya dapat dimiliki, hanya dapat diduduki oleh pikiran-pikiran yang bersih, oleh hati-hati yang bersih, oleh syahwat-syahwat yang bersih. Siapapun panjenengan, jika berhasil mencapai kesempurnaan abadi, berarti pikiran panjenengan bersih, hati panjenengan sudah bersih, syahwat panjenengan sudah bersih. Kalau tidak bersih, tidak mungkin bisa memasuki kesempurnaan abadi. Sebab itu saya wanti-wanti berpesan, sepulangnya harus hati-hati, karena jika tidak hati-hati akan ternoda lagi. Kalau sudah ternoda lagi, nanti membersihkan ulangnya ini yang tidak mudah. Kalau belum manekung, kalau belum Isra Mi'raj, kalau belum melakukan perjalanan abadi, bagaimana mungkin kita bisa tahu kalau hati pikiran saya sudah bersih, hati saya sudah bersih, syahwat saya sudah bersih? Itu kan katanya saya, katanya panjenengan. Bagaimana dengan katanya Romo? Nah, yang mengetahui pikiran hati syahwat itu Romo, bukan makhluk, karena dia yang memiliki. Mau mengeklaim pikiran saya sudah bersih, mengeklaim sendiri hati saya sudah bersih, mengeklaim sendiri syahwat saya sudah bersih, ujuk namanya, jumawa namanya. Tidak ada makhluk yang pikirannya bersih, hatinya bersih, syahwatnya bersih, itu tidak ada. Jadi jangan sok bersih. Yang mengetahui kebersihan pikiran kita, yang mengetahui kebersihan hati kita, yang mengetahui kebersihan syahwat kita, itu adalah sang pemiliknya, bukan kita. Sebagai buktinya keberhasilan kita mencapai kesempurnaan abadi. Karena kesempurnaan abadi itu adalah alam suci, alam yang tidak bisa dicampuri oleh apapun dengan apapun. Bisa memasuki alam itu berarti suci. Logika ini masuk logika enggak? Kalau sampai bisa memasuki alam suci berarti suci, karena suci tidak bisa dicampuri oleh apapun dan tercampuri oleh apapun dengan apapun. Nah, pembuktiannya ada di manekung, ada di Isra Mi'raj, ada di perjalanan abadi ini. Betapapun bersusah payah saya menemani panjenengan manekung, kalau pikiran, hati, syahwat panjenengan tidak bersih, saya tidak akan berhasil membawa masuk panjenengan ke situ. Kalau saya sampai berhasil menemani panjenengan sampai masuk ke alam itu, berarti pikiran, hati, syahwat panjenengan sudah bersih. Buktinya, lalu bisa masuk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki alam itu, Jibril saja tidak bisa menemani. Itu loh suci. Kurang suci apa Jibril? Tapi dalam kenyataannya, ketika Rasulullah menghadap Tuhan, apakah Jibril mampu mendampingi? Ini tercatat dalam sejarah besar Isra Mi'raj.
Kalau sampai berhasil memasuki itu berarti udah bersih, udah suci. Titik. Mau membantah, dengan cara apa membantahnya? Ini real, ini logika. Kurang apa seorang Jibril? Jibril adalah makhluk kesayangan Tuhan. Itu saja tidak mampu mendampingi Rasulullah ketika beliau menghadap Allah. Nah, kalau panjenengan sampai berhasil saya antar masuk ke situ, jelaskan jawabannya. Maka setelahnya berhati-hati, jangan sampai ternoda lagi. Ternoda, saya tidak tanggung jawab. Itu resiko panjenengan sendiri. Jadi apa yang saya lakukan ini bergantung wahyu yang jatuh kepada diri pribadi panjenengan sendiri. Betapapun saya bersikeras menemani panjenengan, menyeret panjenengan untuk bisa masuk. Nah, kalau katanya Romo, pikirannya belum bersih dan aku belum menerima, saya mau berkata apa? Tapi kalau saya sampai berhasil membawa masuk panjenengan, nggak ada kebahagiaan yang melebihi itu, nggak ada keberuntungan yang melebihi itu, nggak ada. Karena sang pemilik pikiran hati syahwat sudah mengakui kebersihannya. Panjenengan sudah dikasih stempel, ya wis resik, resmi, resik pikirmu, resik hatimu, resik syahwatmu, resmi tak stempel plak. Bahasa humornya seperti itu. Jadi kalau belum pernah manekung, belum melakukan manekung, belum Isra Mi'raj, belum melakukan perjalanan abadi, bagaimana kita bisa mengetahui? Disadari atau tidak disadari, pasti masih punya kesempatan dan waktu untuk menggunjing, membicarakan orang lain, dan pasti masih punya, masih ada, walaupun itu hanya secuil. Namanya manusia kok. Nabi aja masih memiliki hal seperti itu, apalagi kita. Nah, kalau manekung, di dalam Isra Mi'raj, di dalam perjalanan abadi, kita bisa membuktikan apakah pikiran saya, hati saya, syahwat saya ini benar-benar sudah bersih dan Romo mengakui. Nah, ini buktinya ada di manekung, ada di Isra Mi'raj, ada di perjalanan abadi ini. Ini nggak bisa terbantahkan. Real, logika. Satu jawaban saja sudah nggak bisa dibantah. Bahwasanya suci itu murni, suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun, sudah tidak bisa tercampuri apapun. Itu aja sudah nggak terbantah. Nah, kalau sampai bisa memasuki suci, berarti suci. Kalau tidak suci, tidak bisa. Karena suci itu tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Nah, ini wes ora bisa dibantah. Jadi siapapun kita jangan pernah mengeklaim diri pribadi sudah bersih. Karena yang mengetahui dan yang bisa menerima itu ya sang pemilik itu sendiri, bukan kita. Nah, kalau sudah di situ, apa masih ada yang mustahil? Nggak ada yang mustahil kalau sudah di situ. Piye jenengan? Aja sembrono karo manekung. Aku adalah dia adalah
lagu kalau sudah di situ. Tapi jangan berhenti, lagunya jangan berhenti. Sebelum manekung panjenengan lagu murni menuju suci, setelah manekung panjenengan lagu suci menuju abadi, karena panjenengan sudah sampai di suci. Makanya berlanjut ke lagu suci menuju abadi. Jadi jangan berhenti. Kalau berhenti vakum, neyeng. Latihnya neyeng gak mandek lagunya. Sekalipun sudah selesai manekung tetap laku. Hanya saja lagunya setingkat lebih tinggi, yaitu lagu suci menuju abadi. Dengan begitu, pikiran hati syahwat kita yang sudah diakui oleh Romo kebersihannya, sangat tipis kemungkinannya bisa ternoda. Nggih. Sangat mudeng karepe Mas Fauzi. Sangat mudeng. Nek urung mudeng gampang nyimak video nih, wong ana video. Yang terpenting panjenengan berhasil dulu melampaui perjalanan abadi. Nah, sebelum berhasil melampaui perjalanan abadi, dengan latihan, nah, latihan mengarahkan kesadaran, latihan menggunakan kesadaran. Misal contoh jeruk, megang jeruk ini kan ada rasanya. Nah, rasa yang muncul ketika megang jeruk ini loh kita nikmati. Nah, kalau saya berhasil menikmati rasanya megang jeruk ini tadi, berarti kesadaran saya sampai kepada jeruk. Tinggal katakan sempurna. Lebih sederhana kan? Untuk prakteknya, tapi jangan selalu begitu. Sekali-kali tetap harus menggunakan sabda menyempurnakan. Untuk latihan saja. Itu cara melatih arah kesadaran dan menggunakan kesadaran kepada apapun. Jangan pilih-pilih kepada apapun, terhadap siapapun yang ada di sekitar panjenengan. Nah, kalau kita sudah duduk atau sudah jumeneng di kahanan jati ini, kalau bahasa lakunya itu disebut kahanan jati. Nah, kalau kita sudah jumeneng di kahanan jati ini, nah di sini panjenengan akan mendapatkan bukti-bukti bahwa kunci kuwi kena kanggo apa wae. Waton ora tumindak luput. Ngoten ngene Mas Kadang. Tapi kalau kita belum jumeneng ing kahanan jati, Allah abad tok sing betul. Kahanan jati maksudnya itu dunia yang sesungguhnya atau kehidupan yang sesungguhnya, bukan dunia palsu atau dunia hayalan. Kahanan jati maksudnya adalah dunia yang sesungguhnya atau dunia yang sebenarnya.
hayalan, bukan dunia ilusi. Mas Suryanto paham? Moga-moga iki dudu video sing terakhir ya. Itu tadi teknik mengarahkan kesadaran dan teknik menggunakan kesadaran yang tak lain dan tak bukan adalah kuasa Romo. Alasan itulah Tuhan menciptakan jin dan manusia sesuai gambarannya. Karena jin dan manusia punya hak kuasa yang sama seperti Tuhan. Kalau mau nek gelem, nek ora gelem ya ora pernah maksa Romo, ning ya aja ngresula. Dan setelah ini saya ingin panjenengan mulai praktek. Dan sebenarnya saya selalu mengatakan praktek kok saurungnya balik praktek kok selagi masih menekung bersama saya di sini praktek kok itu sudah terbaik. Dan untuk yang kali ini saya menekankan panjenengan harus praktek tentang ini. Praktekkan kepada apapun, terhadap apapun, di dalam patrap atau di luar patrap. Jangan berpikir tentang hasil. Yang penting panjenengan praktek, berlatih praktek, berlatih praktek. Babak penentunya nanti kalau panjenengan berhasil, saya antar masuk ke alam kesempurnaan abadi. Saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk selanjutnya, kalau ada yang mungkin lupa tentang hal ini, saya izinkan mengaktifkan Android untuk menyimak video ini. Setelah menyimak video ini, nonaktifkan lagi Androidnya. Kalau sampai ada yang lupa, karena ini yang terpenting di antara sekian banyak kadangan, tema kadangan bersama saya. Inilah puncaknya yang sedang dan sudah saya ungkap. Inilah puncaknya, dan saya ada di posisi ini. Saya merindukan panjenengan berada sama di posisi saya sekarang ini, karena saya di sini sendiri. Sebab itu saya selalu dirundung kerinduan.